Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki salah satu pembahasan inti dari pembahasan nahwu, yaitu isim marfu'. Kapan isim itu rofa? Kapan isim itu mengalami posisi rofa? Ini pembahasan kita. Pada pelajaran sebelumnya, pertemuan 14, kita telah mengenali apa saja bentuk-bentuk perubahan pada isim. Bentuk perubahannya pada isim mufrad apa? Pada isim mutsanna bagaimana? Pada jamak muzakkar salim seperti apa? Ini sudah dibahas pada pelajaran yang ke-14. Beraneka ragam, nasab bagaimana, jer bagaimana, begitupun rofa bagaimana. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari tentang kapan suatu isim mengalami rofa, kapan nasab dan kapan jer. Pada pembahasan kita di pertemuan 15 ini, kita hanya akan membahas tentang bagian dari marfu'atul asma, isim-isim yang mengalami bentuk rofa, isim yang mengalami bentuk rofa. Jadi ada 7 keadaan isim mengalami rofa. Ada 7 keadaan. Artinya apabila isim berada atau memegang posisi salah satu dari 7 keadaan ini, maka dia rofa. Ya, isim-isim yang rofa ada 7 tadi. Yang pertama fa'il, kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, keempat khabar, yang kelima isim kana, yang keenam khabar inna, dan yang ketujuh tawabi. Yang ketujuh adalah tawabi. Baik. Pada pelajaran kali ini khusus kita akan mempelajari fa'il dan naibul fa'il terlebih dahulu. Fa'il artinya isim yang menunjukkan pelaku atau subjek dari suatu perbuatan, yang menunjukkan pelaku. Sederhananya fa'il adalah yang melakukan pekerjaan dalam suatu konteks kalimat. Siapa yang melakukan, maka dia disebut sebagai fa'il. Ciri-cirinya dia selalu marfu' dan muncul setelah fi'il. Muncul setelah fi'il maklum. Nanti kita akan temui lebih detail rambu-rambunya. Sebagai contoh, zahabat al-bintu, anak perempuan itu pergi. Al-bintu ini adalah fa'il. Al-bintu adalah fa'il. Kenapa bukan zahabat al-binta? Tidak bisa al-binta. Atau zahabat al-binti, juga tidak bisa al-binti, harus al-bintu. Kenapa harus al-bintu? Karena dia fa'il yang melakukan pergi. Pergi. Anak perempuan itu pergi. Siapa yang pergi? Si anak perempuan. Maka dia artinya rofa. Kenapa rofa? Sebab dia fa'il. Nah, yang namanya isim mufrad, ini kan mufrad ya, al-bintu mufrad. Ketika dia rofa, ingat tandanya dhammah. Makanya zahabat al-bintu, begitu. Contoh yang kedua, zahabal waladu. Tidak boleh al-walada, tidak boleh al-waladi, harus al-waladu. Kenapa? Karena al-waladu adalah fa'il. Anak laki-laki itu pergi. Dia yang pergi, anak laki-laki. Al-waladu. Seperti itu. Jadi mudah ya, insya Allah. Kalau kita sudah tahu makna suatu isim, dia ini sebagai apa, maka kita bisa menentukan. Kita dengan tepat akan menyebut harokatnya dan paham maknanya. Seperti itu. Contoh yang ketiga, taktubut
at-talibatu ar-risalata. Siswi. Nah, itu taktubu, menulis surat. At-talibatu adalah fa'il. Tidak boleh membacanya at-talibata. Atau taktubu at-talibati. Tidak boleh at-talibati. Harus at-talibatu. Kenapa harus at-talibatu? Sebab dia fa'il. Fa'il marfu'. Baik, kita lihat penjelasannya. Pada kata al-walad dan al-bintu statusnya adalah fa'il karena melakukan pekerjaan pergi. Sementara at-talibatu fa'il rafa, ini pelaku dari pekerjaan taktubu, menulis. Yang kedua, naibul fa'il. Untuk fa'il ini jelas. Kalau naibul fa'il berhubungan dengan fa'il, yaitu menggantikan posisi fa'il. Nah, ketika dia menggantikan posisi fa'il, artinya fa'ilnya tidak ada lagi. Fa'ilnya sudah tidak ada. Makanya dia menggantikan posisi fa'il dalam susunan kalimat pasif. Kalimat pasif ya. Kalimat yang subjek perbuatan, pelaku perbuatannya itu tidak ada. Ya, kita lihat ciri dari naibul fa'il. Pertama yang pasti dia selalu marfu'. Ya, tanda i'rabnya dengan rafa. Kemudian muncul setelah fi'il majhul dan ciri selanjutnya menggantikan fa'il yang tidak disebutkan. Contohnya, futihal babu, pintu itu dibuka. Futihal babu. Al-babu adalah naibul fa'il. Ya, terletak setelah fi'il yang majhul. Pintu itu dibuka. Siapa yang membuka kan tidak disebutkan. Ini kalimat pasif namanya. Maka al-babu di sini dia kategorinya naibul fa'il karena fa'ilnya tidak ada. Fa'ilnya tidak ada. Ya. Kata al-babu naibul fa'il. Kemudian kutibal kitabu, buku itu ditulis. Kata al-kitabu adalah naibul fa'il. Ya, insyaallah ini bukan pembahasan yang rumit. Ya, intinya ada sebuah kata terletak sesudah fi'il yang majhul, ya bentuk majhul. Majhul seperti ini diantara contohnya kutiba, begitupun futiha. Ini bentuk majhul. Maka yang sesudahnya adalah naibul fa'il. Pada prinsipnya adalah kita paham maknanya, niscaya kita akan mengerti ini adalah naibul fa'il, ini adalah fa'il. Nah, makanya kita sering ulang-ulang agar contoh-contoh yang dilewati itu dihafalkan. Ya, agar ingat sehingga bertemu dengan kalimat kita jadi paham dan terhubung. Seperti itu. Ini contoh kutibal kitabu menunjukkan naibul fa'il pada al-kitabu. Ukilat tufahu, at-tufahu. Apel itu dimakan. Apel itu dimakan, at-tufahu. Nah, at-tufahu adalah naibul fa'il. Siapa yang memakan? Tidak ada, tidak disebutkan. Maka langsung at-tufahu sebagai naibul fa'il. Penggantinya fa'il karena fa'ilnya tidak ada, ya kan? Begitupun syuribal asiru. Syuribal asiru. Al-asiru tidak boleh dibaca al-asiro, tidak boleh dibaca al-asiri. Syuriba al-asiru. Al-asiru sebagai naibul fa'il namanya. Ingat, naibul fa'il harus marfu, ya, harus rafa. Sebagai tips ya supaya mudah membedakan antara fa'il dan naibul fa'il, tinggal lihat saja bentuk fi'il yang berada di awal kalimat. Jika fi'il maklum, maka isim setelahnya berarti fa'il. Contoh, doroba sa'idun al-kalba. Doroba adalah fi'il maklum. Sa'idun al-kalba. Sa'id memukul anjing. Jika fi'ilnya majhul,
maka isim setelahnya adalah naibul fa'il. Kita lihat contoh di atas, lalu kita modifikasi. Doroba Sa'idun al-kalba. Sa'idnya dihapus. Sa'idnya kita hapus. Ya, kemudian jadilah duriba majhul al-kalbu. Nah, perhatikan yang di garis ini tadi fa'il, ya kan? Kemudian yang berada di bawah al-kalbu namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena fa'ilnya hilang, maka geser jadilah naibul fa'il, duriba al-kalbu. Lagi-lagi karena ini isim rofa, ya, fa'il isim rofa, naibul fa'il sama, maka tidak boleh kita membacanya dengan harokat nasab, dengan harokat jer, tidak bisa. Ya, dengan tanda nasab menjadi fathah misalnya, atau dengan tanda jer kasroh sebagai salah satu tandanya, tidak boleh, harus sesuai. Duriba al-kalbu, begitu. Kalau kita mau ganti contohnya menjadi isim mutsanna, tetap ingat isim mutsanna, ya, isim mutsanna tandanya alif, ya, ya, rofa dengan alif, nasab jer dengan ya. Maka duriba al-kalbani, dua anjing itu dipukul. Al-kalbani, bukan al-kalbaini, dan tidak boleh al-kalbaini, harus al-kalbani, begitu. Lalu lebih detail tentang bentuk-bentuk fi'il maklum dan majhul ada dalam pembahasan shorof. Terus hafalkan kosakata bahasa Arab sehingga ilmu nahwu yang kita pelajari dapat teraplikasikan. Kita memahami pembahasan fa'il dan naibul fa'il ini saja sudah menjadi modal penting untuk memahami teks Arab. Tanpa pengetahuan kosakata yang banyak, pelajaran kita nahwu shorof tidak banyak berguna. Bahkan sebagian orang jadi merasa sia-sia. Kenapa tidak bisa, ya? Ya karena dia tidak memahami banyak kosakata. Maka kosakata dalam contoh-contoh di buku kita, di materi kita ini perlu dihafalkan agar bisa teraplikasikan. Ini adalah pengantar tentang fa'il dan naibul fa'il. Kalau kita sudah berhasil memahaminya dengan benar, dengan tepat, maka akan mudah membantu memasuki pembahasan yang lebih luas lagi. Kita bisa otodidak. Pengembangan, kalau sudah paham di intinya yang kita bahas di sini, pengembangan itu sangat mudah untuk menjalankannya sendiri. Tetapi kalau masih bingung dan berantakan dalam memahami materi ini, maka materi yang lain akan menjadi lebih sulit lagi. Karena yang lain lebih banyak peraturannya. Ya, walaupun peraturan itu sebagiannya adalah dalam kasus yang tidak sesering yang kita angkat sebagai materi. Demikian pembahasan kita. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, dapat membantu kita memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW serta penjelasan para alim ulama, sehingga kita lebih mudah untuk mengakses langsung ilmu tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.